Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online Psikologi Belajar Mengajar, materi inisiasi kelima, yaitu motivasi belajar, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka, bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Materi inisiasi kelima ini tentang motivasi belajar. Cakupan materinya, yang pertama pengertian motivasi belajar, yang kedua konsep motivasi belajar, yang ketiga prinsip motivasi belajar, yang keempat cara menumbuhkan motivasi belajar. Indikatornya, setelah mempelajari inisiasi kelima ini, Anda diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Menjelaskan pengertian motivasi belajar, 2. Menjelaskan konsep motivasi belajar, 3. Menjelaskan prinsip motivasi belajar, 4. Menjelaskan cara menumbuhkan motivasi belajar. Kajian materi dalam motivasi belajar, yang pertama pengertian motivasi belajar, yang kedua konsep motivasi belajar, yang ketiga prinsip motivasi belajar, yang keempat cara menumbuhkan motivasi belajar. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian motivasi belajar. Motivasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan di dalam belajar. Pengertian motivasi hingga saat ini masih diperdebatkan oleh para pakar psikologi. Sebagian besar para psikologi menyatakan bahwa motivasi merupakan konsep yang menjelaskan alasan seseorang berperilaku. Demikian pula, masalah yang paling mendasar dalam memahami konsep motivasi adalah tidak adanya kemampuan seorang dalam mengamati dan menyentuhnya secara langsung. Motivasi berasal dari dua kata, yaitu motif dan aksi atau action. Motif berarti dorongan dan aksi berarti usaha. Sehingga motivasi berarti usaha yang dilakukan manusia guna menimbulkan dorongan untuk berbuat atau melakukan tindakan. Dengan demikian, motivasi belajar adalah setiap usaha yang dilakukan seseorang guna menimbulkan dorongan untuk belajar. Motivasi belajar ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi belajar timbulnya dorongan untuk belajar karena orang yang bersangkutan sadar terhadap kebutuhannya sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi belajar di mana timbulnya dorongan belajar berasal dari luar atau dari orang lain, yaitu pengajar. Kebutuhan adalah sesuatu yang muncul karena adanya ketidakseimbangan psikologis pada diri manusia. Apabila kebutuhan terpenuhi, maka ketidakseimbangan psikologis akan hilang dan keseimbangan jiwa akan kembali lagi. Kebutuhan dapat pula disebut sebagai nafsu manusia yang berhasil muncul ke daerah sadar dari jiwanya setelah disaring oleh kata hatinya yang terdiri dari cipta rasa karya yang baik. Jenis kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow adalah kebutuhan faal, keamanan sosial, harga diri, dan kebutuhan berprestasi. Jenis kebutuhan manusia menurut MC Celan adalah kebutuhan afiliasi, kekuasaan, berprestasi. Yang termasuk ke dalam kebutuhan motivasional adalah kebutuhan afiliasi, kekuasaan, dan berprestasi. Yang termasuk kebutuhan dasar adalah kebutuhan faal, keamanan, dan kenyamanan. Drive adalah suatu dorongan yang menggebu-gebu yang jauh lebih besar daripada motif, sehingga mendorong orang untuk berbuat dengan cara sungguh-sungguh atau mati-matian, bahkan sering dikatakan keranjingan atau nekat. Minat seseorang akan timbul apabila ada perhatian. Perhatian seseorang adalah kunci timbulnya minat. Lalu minat menjadi pendorong untuk menimbulkan keinginan. Lalu keinginan seseorang akan menimbulkan kebutuhan, dan selanjutnya kebutuhan akan menimbulkan motif, dan akhirnya motif akan mendorong perbuatan manusia. Bentuk-bentuk motivasi belajar yang dapat dilakukan oleh pengajar antara lain adalah kompetisi atau persaingan, mendekatkan tujuan atau matchmaking, tujuan pembelajaran yang jelas dan dihayati oleh pelajar, dan menimbulkan minat untuk belajar. Berbagai cara untuk menimbulkan minat belajar adalah mempertahankan perhatian yang tinggi dari para pelajar selama berlangsungnya proses belajar, menjelaskan kepada para pelajar bahwa mempelajari materi pembelajaran yang sedang dipelajari itu
tidaklah sulit menjelaskan keuntungan dan manfaat mempelajari suatu materi pembelajaran. Selanjutnya, konsep motivasi belajar. Yang pertama, motivasi belajar dapat ditingkatkan dengan penekanan tujuan belajar. 2. Motivasi belajar dapat meningkat apabila guru membangkitkan minat mereka dengan menggunakan berbagai macam strategi pengajaran. 3. Motivasi belajar dapat meningkat pada diri siswa apabila guru memberikan ganjaran. 4. Motivasi berprestasi sebagai kecenderungan umum untuk mengupayakan keberhasilan dan memilih kegiatan yang berorientasi pada keberhasilan atau kegagalan. Selanjutnya, prinsip motivasi belajar. Prinsip motivasi yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran yang disebut sebagai model ARCS, yaitu yang pertama adalah action atau perhatian, di mana perhatian peserta didik itu muncul karena dorongan rasa ingin tahu. Oleh sebab itu, rasa ingin tahu ini perlu mendapat rangsangan sehingga peserta didik akan memberikan perhatian selama proses pembelajaran. Rasa ingin tahu tersebut dapat dirangsang melalui elemen yang baru, aneh, lain dengan yang sudah ada, kontradiktif atau kompleks. Apabila elemen tersebut dimasukkan dalam rencana pembelajaran, hal ini dapat menstimulus dan rasa ingin tahu peserta didik. Namun perlu diperhatikan agar tidak memberikan stimulus yang berlebihan untuk menjaga efektivitasnya. 2. Relevance atau relevansi. Relevansi menunjukkan adanya hubungan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Motivasi peserta didik akan terpelihara apabila mereka menganggap bahwa apa yang dipelajari memenuhi kebutuhan pribadi atau bermanfaat dan sesuai dengan nilai yang dipegang. Kebutuhan pribadi atau basic need dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu motif pribadi, instrumental, dan kultural. Motif nilai pribadi atau personal motive flow menurut MC Sleeland mencakup 3 hal, yaitu kebutuhan untuk berprestasi atau needs for achievement, 2. Kebutuhan untuk berkuasa atau needs for power, 3. Kebutuhan untuk berafiliasi atau hubungan, needs for affiliation. Sementara nilai yang bersifat instrumental, yaitu keberhasilan dalam mengerjakan suatu tugas, dianggap sebagai langkah untuk mencapai keberhasilan. Sedangkan nilai kultural, yaitu apabila tujuan yang ingin dicapai konsisten atau sesuai dengan nilai yang dipegang oleh kelompok yang diacu peserta didik seperti orang tua, teman, dan sebagainya. 3. Confidence atau percaya diri. Merasa diri kompeten atau mampu merupakan kompetensi untuk dapat berinteraksi secara positif dengan lingkungan. Prinsip yang berlaku dalam hal ini adalah bahwa motivasi akan meningkat sejalan dengan meningkatnya harapan untuk berhasil. Harapan ini seringkali dipengaruhi oleh pengalaman sukses di masa lampau. Motivasi dapat memberikan ketekanan untuk membawa keberhasilan atau prestasi, dan selanjutnya pengalaman sukses tersebut akan memotivasi untuk mengerjakan tugas berikutnya. Yang keempat, satisfaction atau kepuasan. Keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan akan menghasilkan kepuasan. Kepuasan karena mencapai tujuan dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterima, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar individu. Untuk meningkatkan dan memelihara motivasi peserta didik dapat menggunakan pemberian penguatan atau reinforcement berupa pujian, pemberian kesempatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara menumbuhkan motivasi belajar. Menanamkan motivasi kepada anak tunalaras tentu tidak semudah menanamkan motivasi pada anak normal pada umumnya. Akan tetapi, sebagai seorang pendidik, kita harus memiliki sikap optimis terhadap perkembangan anak didik. Menurut Rimang tahun 2011 halaman 88, ada beberapa strategi yang bisa digunakan oleh guru untuk menumbuhkan dan meningkatkan motivasi belajar anak sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan tujuan belajar kepada anak. Dengan adanya tujuan belajar, seharusnya terlebih dahulu guru menjelaskan mengenai tujuan instruksional khusus yang akan dicapai kepada siswa, sehingga akan jelas tujuan, makin besar pula motivasi dalam belajar. 2. Memberi hadiah atas keberhasilan yang diraih oleh anak. Dengan memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi, maka akan memacu
semangat mereka untuk bisa belajar lebih giat lagi. 3. Membuka ajang saing atau kompetisi di antara anak. Guru berusaha mengadakan persaingan di antara siswanya untuk meningkatkan prestasi belajarnya, berusaha memperbaiki hasil prestasi yang telah dicapai sebelumnya. 4. Memberi pujian. Sudah sepantasnya siswa yang berprestasi untuk diberikan penghargaan atau pujian. 5. Memberi hukuman. Diberikan kepada siswa yang berbuat kesalahan saat proses belajar mengajar. Hukuman ini diberikan dengan harapan agar siswa tersebut mau berubah diri dan berusaha memacu motivasi belajarnya. Untuk evaluasi, silahkan Anda baca sendiri sesuai dengan jawabannya. Selanjutnya daftar pustaka. Untuk referensi utama saya ambil dari Sudianto Patmowiharjo tahun 2019 dalam bukunya BMP Psikologi Belajar Mengajar Tangerang Selatan Universitas Terbuka. Referensi tambahannya saya ambil dari Tantowi tahun 2010 dalam bukunya Psikologi Pendidikan Jakarta Yayasan Kanisius. Selanjutnya saya ambil dari Katrina Triani tahun 2005 dalam bukunya Psikologi Belajar Semarang UPT UNES Press, dan saya ambil dari internet. Selanjutnya profil. Media pembelajaran ini saya buat sendiri. Nama saya Dwi Meliana Lisawati. Saya lahir di Kudus tanggal 18 Mei tahun 1992. Sekarang saya bekerja sebagai pengajar di SMP N1 Mbae Kabupaten Kudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.